Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang G30 SPKI dari PPT saya. Latar belakang G30 SPKI. Perayaan Milad PKI yang ke-45 di Jakarta pada awal tahun 1965, Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan partai komunis terbesar di seluruh dunia di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Sampai pada tahun 1965, anggotanya berjumlah sekitar 3,5 juta ditambah 3 juta dari pergerakan pemudanya. PKI juga mengontrol pergerakan serikat buruh yang mempunyai 3,5 juta anggota dan pergerakan petani anggota Barisan Tani Indonesia yang berjumlah 9 juta anggota, termasuk pergerakan wanita Gerwani, organisasi penulis dan artis, serta pergerakan sarjananya. PKI mempunyai lebih dari 20 juta anggota dan pendukung. Awal mula terjadinya G30 SPKI. Ketika Dipa Nusantara Aidit menjadi ketua PKI pada tahun 1951, ia dengan cepat membangun kembali PKI Madiun yang gagal. Usaha ini setidaknya membuahkan hasil yang gemilang. Terbukti pada pemilu 1955, PKI berhasil meraih posisi ke-4. Pada akhir 1963, gerakan yang disebut aksi sepihak mulai dilancarkan oleh PKI dan pendukungnya terutama di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera Utara. Para kader PKI menghasut para petani untuk mengambil alih tanah penduduk, terutama penduduk yang memiliki tanah atau yang memiliki perkebunan besar. Dalam kegiatannya, para pendukung PKI tidak jarang melakukan tindakan kekerasan terhadap pemilik tanah, pegawai pemerintah, dan juga pengurus perkebunan. Tindakan ini juga dilakukan kepada kelompok-kelompok atau individu yang memiliki tujuan yang berbeda dari PKI. Maka dikenallah 7 setan desa yang terdiri dari tuan tanah, tukang ijon, kapitalis, birokrat, bandit desa, dan juga pemungut. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pendukung PKI dibalas dengan kekerasan juga oleh pihak anti PKI. Akibatnya di tengah masyarakat terjadi keresahan dan bentrokan fisik melalui tokoh utama-utamanya. PKI membangkitkan semangat progresif revolusioner dengan melakukan pidato-pidato di segala forum kegiatan baik pemerintah maupun non-pemerintah. Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlai menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis Chung. Penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno, tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletus waktu G30 SPKI. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis masanya dengan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara dengan slogan kepentingan bersama polisi dan rakyat. Pemimpin PKI, D.N. Aidit, mengilhami slogan untuk ketentraman umum bantu polisi. Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari sikap-sikap sektarian kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap kiri untuk membuat masa tentara. Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap harinya antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia termasuk komunis. Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan untuk membentuk rezim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian angkatan kelima di dalam angkatan bersenjata yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Isu sakitnya Bung Karno. Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30 SPKI telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasakusuk yang isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Isu masalah tanah dan bagi hasil. Pada tahun 1960 keluar Undang-Undang Pokok Agraria, UU Pokok Agraria, dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil. Yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari Panitia Agraria yang dibentuk pada tahun 1948. Faktor ekonomi masyarakat pada waktu itu sangat rendah mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno dan PKI meluntur. Mereka tidak sepenuhnya menyetujui kebijakan Ganyang Malaysia yang dianggap
dengan semakin memperparah keadaan Indonesia. Peristiwa. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pegawai istana Cakrabirawa yang dianggap loyal kepada PKI dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Majen Soeharto, kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut. Korban. Keenam pejabat tinggi yang dibunuh tersebut adalah Letjen TNI Ahmad Yani, Majen TNI Raden Suprapto, Majen TNI Mas Tirto Darmo, Majen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI Donat Ishak Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang sebagai sasaran utama. Selamat dari pembunuhan tersebut. Sebaliknya, putrinya Ade Irma Suryani Nasution dan ajudan dia, Letu CCI Pierre Andreas Tanden, tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober. Selain itu, beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban. Bribka Kadasat Switubun, Kolonel Katamso Darmokusumo, Letkol Sugiono Unwiyoto. Dan ini foto-foto korbannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.